Hai 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 Sobat Semasa, selamat datang di segmen Lead the Future by Youth dengan aku Iga yang akan menemani kalian selama video kali ini. Nah, saat ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu seorang alumni SMA N1 Jember yang telah menempuh perjalanan panjang di dunia pendidikan hingga mendapatkan gelar PhD di Jepang, tepatnya Osaka University. Selamat sore Kak. Sore Iga. Mungkin bisa memperkenalkan diri? Ya, terima kasih sebelumnya sudah mengundang. Sama-sama. Perkenalkan, nama saya Dianita Susilo Saputri, bisa dipanggil Nita. Saya alumni SMA 1 Jember, lulus tahun 2012. Dan saat ini saya bekerja sebagai seorang dokter di Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember. Wah, selamat datang ya Kak di Terima konten kasih. kami. Ya. Dan terima kasih banyak telah meluangkan waktu dan berbagi cerita serta inspirasi untuk kami. Nah, mungkin akhir-akhir ini kakak kesibukannya sedang apa nih Kak? Ya, jadi sekarang saya udah mulai kerja ya di Rumah Sakit Dr. Subandi. Jadi saya sehari-hari ya jaga di instalasi gawat darurat. Kemudian juga barusan aja dapat tugas tambahan juga di instalasi coding dan asuransi. Serta kemungkinan ke depannya juga akan ada pengembangan rumah sakit ke arah klinik yang mungkin saya bisa sebutkan nanti ya di sini. Oke, baik. Wah, sibuk sekali ya sepertinya ya Kak. Ya, Oke, baik. Langsung ke pertanyaannya nih. boleh, iya. Saya jadi grogi karena bersama orang yang luar biasa ini. Santai aja. Oke, mungkin bisa diceritakan perjalanan pendidikan Kak Dianita sejak menjadi siswi SMA N1 Jember hingga meraih gelar PhD di Jepang. Wah, bagaimana tuh Kak? Oke, cerita perjalanannya mulai SMA ya berarti? Iya, Ya? bisa. Oke, jadi saya dulu SMA itu masuk tahun 2010 di Semasa, kemudian masuk di kelas akselerasi waktu itu. Wah, Nggak tahu sekarang masih ada nggak ya kelas akselerasi? saat ini tidak ada sih, Udah Kak. nggak ada ya? Udah nggak Ya, ada. dulu saya Aksel Angkatan 7. Lalu selama 2 tahun bersekolah, alhamdulillah 2012 itu ikut SNMPTN undangan Wah, ke FKUI dan keterima. alhamdulillah. Lalu sekitar 3,5 tahun menempuh sarjana dan 2 tahun profesi dokter waktu itu. Lalu lulus tahun 2018. 2008. Setelah lulus 2018 saya sempat magang jadi asisten penelitian sama dosen saya sendiri waktu itu di divisi penyakit tropik infeksi di Departemen Ilmu Penyakit Dalam RSCM. Sekitar 6 bulan sambil ikut sama senior bikin project e-learning. Waktu itu senior saya bikin startup gitu. Oh gitu. Dan saya ikut sebagai medical supervisor dan content creator-nya juga. Nah, karena setelah lulus kedokteran itu kan ada namanya wajib kerja, namanya internship 1 tahun. Saya pulang ke Jember waktu itu, jadi udah berhenti jadi asisten penelitian, terus kerja di Jember sekitar 1 tahun di rumah sakit swasta dan puskesmas. Dan selama itu juga saya mempersiapkan untuk pendaftaran dan seleksi masuk yang ke Jepang. Wah. Jadi sekitar tahun 2019 ya. Jadi saya berangkat, itu 6 bulan pertama jadi research student di lab virologi. Kemudian di April 2020 waktu itu saya resmi jadi mahasiswa S3 gitu. Jadi di lab namanya Genome Informatics yang PI atau Principal Investigatornya itu namanya Profesor Darren Stanley gitu. Wah, ternyata panjang sekali ya Kak perjalanannya. Oh, iya. Perjalanan dari ternyata gak langsung ke Osaka University tapi harus ke UI dulu. Wah, keren banget ya Kak. Nah, dulu di SMA 1 mungkin gimana nih Kak? Apakah kangen, mungkin udah lama kan? Iya, udah lama sih nggak ke Semasa ya. Ya lumayan kangen, tapi mungkin sekarang udah jauh lebih bagus ya dibanding zaman saya dulu sekolah dari segi fasilitasnya, kemudian juga pastinya prestasi. Ini ekskul baru juga, aku appreciate banget nih anak-anak. Ya, terima kasih banyak Kak. Anak-anak muda bisa bikin kayak gini, keren-keren. Ya. Nah, dulu Kakak mungkin ekskulnya apa Kak? Coba tebak. Apa ya Kak? Aduh, kelihatan orang-orang pintar. Mungkin KIR? Hampir mau masuk tapi saya memutuskan untuk tidak jadi. Akhirnya Kenapa? ekskul yang lain. Oh, akhirnya ekskul apa nih kalau boleh tahu? Saya ikut Katara tradisional sama bridge. Bridge. Ya. Wah, keren S2. sekali ya.
Kayak kata Raya tuh butuh energik gitu gak? Iya, betul. Tapi saya yang tradisional sih, jadi Oh, kayak yang agak lemah. lemah lembut gemulai. Aduh keren banget. Nah, Oke. dulu kakak kan setelah lulus itu pilih jurusan kedokteran ya Mm-mm. di UI. Kenapa tuh kak pilih jurusan kedokteran di UI? Ya pertama sih ya karena memang waktu itu cita-citanya jadi dokter. Nah dari kecil sih kan saya sebenarnya nggak ada background keluarga dari dokter, cuman dari kecil tuh sering sakit, terus tapi ketemu dokter tuh selalu baik-baik gitu. Iya. Jadi saya bisa sembuh, ngerasa nyaman, dan ya saya pengen jadi dokter juga gitu dengan melihat dokter-dokter yang sudah merawat saya. Dan kemudian kenapa di UI? Karena kalau di semasa juga kita banyak dibantu nih sama guru-guru ya untuk diarahkan gitu ya. Misalkan teman-teman yang punya minat yang sama biasanya didata kayak gitu, terus kayak dipetakan nih supaya juga ketika SNMPTN undangan kita punya strategi nih biar banyak yang masuk gitu. Dan waktu itu saya waktu itu disupport juga sama guru-guru, didukung gitu ya. Awalnya juga ngerasa bisa masuk nggak ya di UI gitu kan. Tapi karena ya didukung dan ya udah nggak usah takut nyoba, kita coba ke UI dan alhamdulillah tembus gitu. Dan ya saya rasa UI menjadi salah satu tempat yang sangat berkesan untuk saya bisa berkembang gitu sampai sekarang gitu. Jadi saya bersyukur banget bisa dapat di sana dulu. Jadi guru-guru itu sangat mendukung ya kak untuk Iya, ke UI. alhamdulillah betul. Wah, keren guru-guru swasta ini ya. Iya, alhamdulillah. Nah kalau di UI itu dulu kakak ada kenangan yang membekas gak? Di UI itu ya banyak banget ya. Iya. Kalau di UI itu sempat kan saya sekitar 5,5 tahun ya di sana gitu. Jadi itu pertama kali jadi anak rantau gitu, jauh dari orang tua, ngekos. Ya tentunya yang mungkin berkesan ya kita bisa ketemu teman-teman dari seluruh Indonesia gitu. Dari awalnya mungkin kita kalau di semesta kan mungkin banyak kan anak Jember atau mungkin sekitar Jember gitu. Tapi di UI kita bisa ketemu putra terbaik dari daerah masing-masing gitu. Mungkin di semasa kita bisa istilahnya dapat ranking gitu ya. Tapi kalau di UI ya semuanya ranking 1 dari semua gitu. Jadi kayak kita kembali lagi jadi humble experience gitu buat saya pribadi, dan alhamdulillah teman-temannya juga seru dan sama-sama berjuang gitu, sama-sama terutama yang dari anak daerah ya. Kayak gitu sih. Jadi kayak termotivasi gitu ya kak. Iya, betul. Kayak terbawa gitu karena kan teman-temannya itu juga ingin mencapai tujuan yang sama. Iya, betul. Baik-baik ya kak. Dan iya nggak ada yang kayak sikut-sikutan kayak gitu tuh nggak ada. Alhamdulillah teman seangkatan aku semua solid dan sangat suportif gitu kita. Nggak ada yang kayak menyinggung gitu. Iya. Nggak ada. Nah kalau tadi kan UI nih, kalau kenangan di semasa nih gimana kak? Di semasa itu juga ya banyak ya, tapi sama kayak siswa pada umumnya sih, maksudnya ya belajar terus ekskul ya kan. Terus ya kangen nggak kak sama mungkin teman-teman kelasnya atau bahkan guru-gurunya di semasa? Iya, sebagian besar temanku juga ada yang masih di sini ya. Jadi kadang kita juga sempat meet up gitu sama teman. Sering reuni gitu gak kak? Iya, beberapa sih yang di Jember kita sering meet up gitu. Jadi kayak kangen masa-masa SMA gak sih kak kalau kesini? Iya, benar. Terus tadi itu habis di UI nih kedokteran, terus bisa sampai ke Osaka University. Nah, apa yang memotivasi kakak untuk melanjutkan riset hingga mendapatkan gelar PhD di Osaka University kak? Ya, jadi sebenarnya saya tuh awalnya ingat pesan guru ngaji waktu SD. Nah, jadi guru ngajiku tuh dulu bilang, Pak Ustadznya, Nita, kamu tuh dikasih nikmat sama Tuhan, yaitu kemudahan dalam belajar, kata beliau tuh gitu. Nah, salah satu cara mensyukurinya itu adalah kamu harus ya udah sekolah setinggi-tingginya gitu. Ya, dan pakai ilmunya biar bermanfaat untuk orang lain. Jadi saat itu tuh saya udah bercita-cita sebenarnya buat sekolah tuh sampai mentok S3 gitu. Dan nah, ternyata banyak sekali ya kak yang memotivasi tadi dari guru ngaji, terus pembimbing juga. Iya. Nah, bisa diceritakan nggak sih kak bagaimana proses seleksi atau pendaftaran gelar PhD di Jepang? Oke, nah jadi dulu itu, kan saya di Jepang itu di Osaka University itu ikut program namanya beasiswa Taniguchi. Nah, beasiswa Taniguchi ini dari namanya Bikeng Foundation. Bikeng itu adalah perusahaan vaksin yang termasuk besar lah di Jepang tuh. Dan dia
ada research institute sendiri yang di bawah Osaka University. Nah, untuk seleksinya itu sendiri, Osaka University bekerja sama dengan 3 universitas di Indonesia, yaitu UI, ITB, sama UNER. Dan dari 3 universitas ini, mereka ngambil mahasiswa yang dari jurusan kesehatan, kemudian dari sains gitu. Jadi yang mau S3 silahkan daftar kayak gitu. Jadi ya udah, saya coba untuk daftar, dan waktu itu untuk seleksinya sih lebih ke berkas sama wawancara aja sih, gitu. Terbuka gitu ya, Kak? Terbuka, ya jadi untuk mahasiswa kesehatan dan sains silahkan yang mau lanjut ke Jepang untuk daftar. Kira-kira ada kayak tes-tesnya gitu mungkin? Kalau tes yang tulis sih nggak ada ya, selama di Indonesia itu hanya ngumpulin berkas, tapi memang berkasnya itu cukup banyak yang disiapkan. Kayak secara umum kalau misalnya ke luar negeri mirip sih, jadi biasanya ada riwayat hidup, terus ada surat rekomendasi, terus misalkan motivation letter kayak gitu, jadi kayak kenapa kamu mau ke sini gitu, dan besok bakal ngapain gitu setelah kamu dari sini dan sebagainya gitu. Kira-kira lama nggak Kak nyiapin mungkin berkas-berkasnya gitu? Kurang lebih 1 tahun sih waktu itu, karena memang ya jadi dari pengumuman dari saya pertama tahu infonya kan tadi dari senior yang satu project. Oh iya. Terus habis itu resminya itu beberapa bulan kemudian dibuka pengumumannya, baru saya nyiapin semuanya, minta rekomendasi waktu itu ke dosen yang dulu tempat saya magang itu, yang Dr. Niki Dalam, kemudian pembimbing skripsi saya, sama senior saya yang bikin startup. Jadi saya punya 3 surat rekomendasi itu, dan ya udah sama mungkin belajar buat tes TOEFL kayak gitu-gitu kan, sama wawancaran kurang lebih 1 tahun. Nah, lama juga ya, Kak. Kayak langsung pas keterima gitu, seneng banget. Keterima awal itu sebenarnya ya agak deg-degan juga, bingung gitu ya, kayak ini diambil nggak ya gitu, karena kan jauh ya. Pertimbangan gitu. Mungkin orang tua kayak khawatir karena jauh, aduh gimana gitu ya. Akhirnya waktu itu orang tua saya tuh mulai lega ketika tahu, oh anak saya nggak sendirian, karena waktu itu pas bareng saya ada juga teman dari FKG UNER yang berangkat, dan dari Farmasi ITB waktu itu. Jadi kayak oh ya udah, nanti ada temennya. Jadi gak ikhlasin. Gak terlalu khawatir ya karena ada temennya. Wah, karena di Jepang itu Kakak perlu nyiapin nggak belajar bahasa Jepang gitu mungkin? Oh ya, kalau secara umum sih sebenarnya saya menyarankan iya, tapi waktu itu saya enggak. Kenapa? Karena memang dari program Taniguchi sendiri ada 6 bulan awal sebagai research student, itu kita dikasih kesempatan buat belajar bahasa Jepang langsung di sana gitu. Jadi nggak ada requirement gitu. Wah, berarti memang sudah dipersiapkan gitu ya, Kak? Iya, dari sananya. Jadi aku baru belajar bahasa Jepang tuh saat sampai di Osaka. Susah gak Kak belajar bahasa Jepang gitu? Lumayan susah. Tapi untungnya kalau untuk apa ya, istilahnya pronunciation itu nggak susah untuk orang Indonesia, karena kan mirip ya. Mirip-mirip ya, Kak? Iya, Mungkin perkenalan pakai bahasa Jepang gimana? itu ya. Penasaran. Ma, ohayou gozaimasu, konnichiwa, watashi wa Nita desu. Ima ne, oisha san, Subandi Byoin de atarakimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Aduh, keren nih. Gak ngerti bahasa Jepang, maaf ya. Maaf dulu. Ini keren banget. Nah, dari proses gitu ya, Kak. Kira-kira yang perlu disiapkan itu apa aja? Kan pasti akademiknya, mentalnya, terus budayanya juga. Pasti kan beda banget tuh budaya Indonesia dan budaya Jepang. Gimana tuh Kak persiapannya? Kalau persiapannya ya memang bener sih, pertama tadi mental itu harus disiapkan, karena kita masuk ke apa ya, daerah yang istilahnya beda sama Asing ya? biasanya, ya asing gitu ya. Dan tentunya kita juga pelan-pelan belajar nih budaya-budaya di sana. Misalkan apa yang tabu di sana mungkin, atau yang boleh dan tidak boleh gitu ya. Kayak menurut saya tuh harus dipelajari sih, supaya kita sampai sana tuh nggak jadi kayak orang yang apa ya, istilahnya nggak tahu aturan gitu ya. Paling penting kita belajar aturan dan ini sih budaya lokal sekitar. Ya apa tuh Kak yang berbeda banget nih budaya apa yang di sini tuh boleh tapi di Jepang tuh nggak boleh? Ya kalau yang sebenarnya di sini juga nggak boleh sih orang buang sampah sembarangan. Tapi di sini masih banyak yang melakukan, sementara di sana udah sangat teratur ya, semua orang itu buang sampah di tempatnya, terus juga antri, Iya benar. selalu Teratur ya. Dia tuh bersih banget. Kayaknya tempat sampah pun jarang ya di Jerman. jadi kamu harus kantongin. Oh, sampai personal gesture. Betul. Gitu. Beda banget ya sama di Indonesia. Kayak terjadi culture shock gak Kak?
sama sini dan Jepang? Iya, awal-awal iya sih pasti ngerasa kayak gitu. Tapi alhamdulillah terbantu karena di sana banyak senior dari Indonesia juga. Jadi bisa sharing, terus dikasih tahu kalau di sini gini ya, gitu. Ini boleh, ini enggak, gitu. Jadi alhamdulillah terbantu banget sama teman-teman PPI. Banyak sekali ya Kak, kayak teman-teman Indonesia di Jepang gitu. Banyak. Di Osaka University banyak, alhamdulillah ya. Keren sih di Jepang itu. Jadi kayak Kakak deg-degan nggak? Mungkin sering pergi sendiri gitu ke luar. Karena di sana relatif aman, jadi pergi sendiri alhamdulillah sih aman sih ya. Aman. Sering, tapi kalaupun jauh kadang pasti bareng temen sih kalau jauh. Iya, gitu. Sering main-main gitu nggak Kak? Mungkin ke tempat wisatanya. Lumayan. Walaupun belum semua checklistnya kecentang, tapi ya lumayan lah. Terus bagus ya Kak di sana tuh? Iya, alamnya bagus dan ya alhamdulillah orangnya juga ramah semua ya. Nah, iya. Sama kayak Indonesia nggak Kak? Kayak menyapa gitu. Iya, kurang lebih gitu. Cuman memang agak bedanya itu mungkin kalau dari segi apa ya, basa-basinya gitu ya. Kalau di sana tuh lebih suka basa-basi tentang cuaca gitu. Oh, hari ini panas ya, ini dingin ya gitu. Ngomong-ngomongin tentang cuaca Kakak, gimana tuh? Gimana ya beradaptasi? Kan di Indonesia tuh cuman musim hujan, musim panas. Kalau di sana tuh ada salju, semi, gimana tuh Kak? Betul ya. Mau nggak mau manusia tropis ini harus tetap bertahan hidup ya. Kalau misalkan winter ya kita pakai baju berlapis. Terus AC juga selalu nyala gitu. Karena AC-nya bisa panas dingin. Ya kayak gitulah. Kalau misalkan summer ya kepanasan juga. Lebih panas di Jepang atau di Indonesia Kak? Kalau waktu summer bisa lebih panas di Jepang. Karena di sana lembab kalau lagi yang summer ya. Kakak pernah sakit gak mungkin pas awal-awal gitu karena beradaptasi dengan cuaca? Pernah sih, tapi alhamdulillah nggak parah ya, cuman paling demam aja, kecapean gitu. Tapi aman sih sisanya. Aman, alhamdulillah deh. Nah, di situ Kakak di Jepang berapa tahun tuh Kak? Saya di sana 4,5 tahun, jadi 1 semesternya itu research student, terus 4 tahunnya doktoral. 4,5 tahun, lama juga ya. Lumayan. Wah, kalau dari Jepang yang budayanya tuh bagus banget ya, tertib, antri, terus kerja keras banget orang-orang. Terus pulang ke Indonesia Kakak kaget juga nggak? Ya sempet kangen sih dengan ketertiban dan kebersihannya. Tapi ya tetep lah, maksudnya ada plus minus gitu ya. Iya. Mau di sana dan di sini. Ketika di sana mungkin kita nggak bisa merasakan sedekat itu sama suara azan atau mungkin kayak budaya kita yang selalu guyup sama tetangga kayak gitu ya, kayak gitu. So, misalnya tuh kayak nggak ada kumpul-kumpul dengan tetangga gitu Kak. Kalau sama tetangganya sama orang Jepang mungkin jarang ya kok yang kumpul di rumah gitu, jarang. Tapi kita tetap berinteraksi dengan baik gitu ya. Jelas ya. Jadi rasa beda gitu ya udah. Aduh, sekarang kangen nih Kak sama Jepang. Iya, lumayan pengen ke sana karena mostly juga teman-teman ada yang masih di sana. Pengen balik lagi Kak? Ya suatu saat semoga bisa gitu tadi. Oke, langsung aja pertanyaan selanjutnya itu apa tantangan terbesar kuliah dan meneliti di Jepang? Oke, untuk tantangannya sebenarnya yang pertama tentu dari segi bahasa sih. Walaupun mungkin senseiku juga bukan orang Jepang tapi orang Amerika, jadi kan bisa bahasa Inggris gitu ya. Oh iya. Masih lebih enak, tapi kalau misalkan untuk kehidupan sehari-hari, misalkan kita interaksi sama teman-teman Jepang, kalau bahasanya pun saya kan nggak terlalu bisa yang sampai dalam banget ya gitu. Jadinya kadang roaming juga tuh kayak aduh nggak bisa ikutan nih gitu. Pertama bahasa, yang kedua mungkin jarak ya karena jauh juga dari keluarga dan waktu itu kita nggak ada yang tahu tiba-tiba ada COVID gitu. Wah, ternyata dulu tuh pas COVID ya Kak, jadi Ya, sempat susah gitu. Sempat. Ada kayak kendala, kayak terhalang untuk bertemu keluarga. Mungkin sebelumnya sering bolak-balik Jepang Indonesia, terus karena COVID jadi nggak balik gitu. Ya waktu itu sebenarnya pas awal sih. Jadi ketika saya mudik pertama ke Indonesia, kasus COVID-nya muncul di Wuhan gitu. Iya. Dan jadi waktu balik itu masih yang baru pertama banget itu udah ada COVID. Jadi ya Oh iya, jadi udah dari terbiasa awal ya, sih udah sebenarnya. terbiasa ya jadinya. Oke, langsung nih, nggak kerasa ya Kak. Sekarang pertanyaan terakhir nih. Oke. Apa harapan Kakak untuk pendidikan dan riset kesehatan di Indonesia? Ya harapannya sih ya tentunya bisa pelan-pelan berkembang ya.
Karena memang ketika saya di sini itu, terutama untuk risetnya mungkin, riset di Jepang dan Indonesia tentu gapnya masih cukup jauh gitu ya, baik dari fasilitas, kemudian mungkin bagaimana kemudahan kita untuk mendapatkan grant atau istilahnya dana penelitian kayak gitu, dan untuk kita bisa publikasi kayak gitu-gitu itu juga masih jauh gitu. Tapi harapan saya ya semoga dengan semakin banyaknya generasi muda yang juga ambil sekolah di luar gitu ya, bisa pulang dan mengadopsi gitu kira-kira pengalaman di sana, riset di sana, dibawa pulang ke sini untuk pelan-pelan mengembangkan gitu yang di Indonesia kayak gitu. Wah, ya. Benar sekali ya, generasi muda itu jangan cuman ke luar negeri, terus ilmunya juga harus dipakai gitu ya. Betul. Balik ke Indonesia untuk memperbaiki generasi muda Indonesia selanjutnya. Wah, semoga harapan kakak untuk kemajuan pendidikan dan riset kesehatan di Indonesia itu terkabul ya kak. Mungkin di masa depan bisa secanggih di Jepang gitu. Iya, Amin. Nah, segitu aja cerita kali ini. Terima kasih banyak Kak Dianita udah Sama-sama. berbagi cerita dengan kita. Sangat menginspirasi, memotivasi. Apalagi saya sendiri yang di sini mendengar langsung ya. Keren banget udah di Jepang gitu. Susah beradaptasinya ya pasti ya Kak. Ya pastilah ada susah dan suka dukanya tentunya. Iya benar. Tapi Mungkin makasih juga udah diundang terima sih. kasih Kak. Nah, panjang sekali ya Kak, sudah perjalanan dari Gismasa hingga ke Osaka University dan benar-benar menginspirasi banyak sekali orang ya Kak. Terima kasih Alhamdulillah, banyak sudah terima datang untuk meluangkan waktu dan berbagi cerita dengan kami. Terima kasih juga udah diundang. Ya, terima kasih Kak. Semoga ceritanya bisa menginspirasi banyak sekali teman-teman di luar sana yang ingin merintik karir di dunia pendidikan. Nah, mungkin Kak Dianita ada kata-kata untuk teman-teman? Mungkin pesan kali ya Iya, buat boleh, teman-teman bisa. semua, bisa jangan takut untuk mencoba hal baru, karena kita nggak pernah tahu nih di depan kita ini ada kesempatan apa, dan juga jangan lupa untuk selalu berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin, dan juga pastinya jangan lupa berdoa supaya semuanya bisa selalu diridhoi sama Allah. Ya, wah, benar sekali. Jangan takut untuk Jangan mencoba, takut mencoba ya, hal baru. gara-gara takut gagal. Iya, Karena mungkin betul. kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan. Nah, Setuju. terima kasih semuanya. Dengan saya Iga. Dan saya Dianita. Sampai jumpa.